Halo, senang berjumpa kembali dengan kalian ya guys. Sehat-sehat untuk kalian semua. Semoga kalian semua banyak berkat. Yang punya PS2 bisa ganti PS3, yang punya PS3 bisa ganti PS4, yang punya PS4 mungkin mau ganti Xbox One, ya kan? Oke, di video kali ini admin mau sharing aja nih, terutama bagi kalian nih yang berdomisili di luar kota atau di luar pulau, ya kan? Nah, mungkin di video kali ini akan sedikit membantu bagi kalian yang udah beli produk PS3, ya kan? Jadi gini ya, ada pertanyaan ke admin, Kak, lebih aman beli offline, Kak, lebih aman beli online. Gini, terlepas kalian beli offline atau online, logikanya ya, kalau kalian beli offline itu dikasih garansi. Beli online pun pastinya ada garansi. Cuma kalau kalian beli offline, ya kan, kalian balik ke toko tersebut memang masih garansi. Tapi kan kalian juga keluar ongkos minimal buat bayar Gojek, ya kan? Atau parkiran mall, ya kan? Nah, kalau kalian beli online pun sama. Ketika kalian klaim, kalian mengeluarkan uang untuk biaya ekspedisi bagi yang di luar kota, ya kan? Nah, ada pepatah lama yang bilang lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kalau dari kita sendiri memang inginnya memberikan produk yang kualitasnya terbaik bagi kalian semua. Tapi simpelnya gini, tidak ada yang menjamin ketahanan suatu produk elektronik. Semua tergantung dari cara pakai kita, cara perawatan kita. Terlebih produk-produk seperti kayak PS3, PS4, PS5, Xbox, semua yang eh, kerusakannya itu atau sistemnya itu nggak cuma hardware tapi ada software juga di dalamnya. Oke, di video kali ini admin bahas satu persatu ya. Jadi gini, bagi kalian nih yang mungkin udah pakai PS3, ya kan, 2 atau 3 bulan atau 4 bulan, ya kan, Kak, ketika aku awal-awal main, ini dia punya menunya di sini, ya kan, ini jalannya cepat, ya kan, nggak ada istilah lemot-lemot, ya kan. Tapi kenapa ya Kak belakang-belakangan ini dia suka lemot jalannya, tak 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 tak. Nah, itu biasanya, ya kan, ada kerusakan pada data kalian, baik itu savingan ataupun kepenuhan. Solusinya gimana Kak? Solusinya kalian buat user baru, ya kan? Buat user baru gampang kok, dan nggak bakal bikin game kalian itu terhapus. Cara gimana Kak? Kalian create new user, buat user baru. Nah, user yang lamanya ini kalian hapus. Nah, oke, kalian hapus. Nah, dia akan kembali normal, ya kan? Nah, terus juga Kak, aku punya PS3, ya kan, susah login. Oke, susah login itu biasanya pertama dari jaringan internet kalian, kedua mungkin di PlayStation Store sendiri, di sini ya sistemnya sedang sibuk, ya kan. Tapi nggak ada salahnya kan kalian mencoba, ya kan. Sekalian saya ajarin cara koneksi PS3 ke internet, ya kan. Nah, jadi kalian sama kayak tadi ya, kalau misalkan susah login, yang user satunya jangan kalian hapus, buat user baru aja, terus kalian loginin, set. Oke, nah kalian koneksiin tuh ke internet, ke jaringan kalian, ya kan, kita koneksiin. Oke, Kak, koneksi ini harus pakai IndiHome atau mesti pakai provider apa Kak? Pakai hotspot handphone juga bisa, asal punya kuota ya. Wireless, scan, masukin password kalian, ya kan. Oke,
Nah ini kalian perhatiin ya, biasanya kalau untuk mesin super slim atau seri 3 internet connection ini sukses, IP address sukses. Kenapa kalau untuk PS3 slim seri 25 atau 20 CFW yang menggunakan software pro itu selalu failed? Nah gini, di software pro ini memang udah didesain supaya nggak kena banned, supaya multiman ini nggak kekunci karena naik versi, ya kan. Jadi kalian harus cek di instruction manual. Mungkin di video sebelumnya udah pernah admin terangin ya. Nah ini di sini kan XMB nih ada untuk disable CFW-nya. Jadi di disable dulu ya CFW-nya. Oke. Nah, bagi yang udah punya account tinggal masukin user kalian sama password kalian ya. Bagi yang belum punya gimana? Isi ya kan, cuman isi nama, alamat ya kan, email. Nah, yang penting dari semua peristiwa itu ya kan, kalian harus usahakan email itu sama dengan email handphone kalian. Kenapa? Karena nanti Sony akan kirim email aktivasi ke handphone kalian ya kan. Nah, kalian aktivasi. Tujuannya apa ya? Itu salah satu sistem keamanan dari Sony yang menunjukkan kalau email itu memang email kalian. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi itu caranya simpel banget. Nah, Kak, PS3 aku kena error tropi. Oke, error tropi itu biasanya gini. Nah, game-game yang bergenre ini kayak gini, FIFA nih ya. Kalian harus lebih bijak kalau buat savingan game-game yang pakai checking tropi kayak gini. Nah biasanya kalau yang kayak checking tropi gini, orang nggak sabaran langsung quit ganti. Kalau beruntung aman, kalau lagi apes itu nanti PS3-nya akan minta checking tropis terus. Nah cara ngatasin ini kayak gimana Kak? Sama, create new user baru. Nah usahakan kalau game-game yang bergenre checking tropis gini ya kan, kalian tunggu sampai 100% baru di quit ya kan, supaya data itu nggak error ya kan. Ingat, PS3, PS4, PS5 itu untuk trouble-nya itu nggak cuman hardware, tapi ada juga software-nya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Lanjut, Kak, saya main game yang baru ya kan, misalkan saya main game GTA 5 terus ada tulisannya there is not enough memory space. Oke, saya jelasin ya. PS3, PS4 ya kan, PS5 itu game savingan semua dijadikan satu di dalam internal dia ya kan. Jadi nggak sama kayak PS2. Kalau PS2 mungkin kalian bisa beli memory card ya kan, savingan beda, harddisknya beda, kasetnya beda. Tapi kalau di PS3 semua dijadiin satu. Ketika kalian ngeload kayak tadi FIFA, itu secara tidak langsung kalian bikin savingan. Belum lagi kalian main sudah sampai di level berapa ya kan. Nah, cara ngecek memori gimana Kak? Kalian ke sistem setting ya kan, cari di sini sistem information. Nah ya, CV 488 Pro kebetulan yang admin pakai seri 25 nih ya kan. Nah free space nya 78 GB dari 500 GB. Amannya berapa giga Kak? Amannya 20 GB. 20 GB tuh aman, 20 sampai 30 GB lah free space nya. Tujuannya apa? Supaya nggak lemot mesin kalian ya kan. Nah kalau misalkan Kak udah kepenuhan nih, kalau udah kepenuhan kalian bisa hapus game yang kalian nggak mau pakai. Caranya gimana Kak? Misalkan FIFA nih ya, tekan segitiga kalian pilih delete. Nah Kak saya pengen tahu game ini berapa giga, kalian tekan segitiga klik information. Sebentar lagi counting ya. 7 GB 230 MB. Jadi gini, kenapa setiap kali
di penjualan itu ada review kayak, kak gamenya nggak lengkap, kak gamenya nggak jalan. Oke, game nggak lengkap, kalian harus tahu posisi kalian. Kalau harddisknya masih muat, kita pasti isiin. Terus kalau misalkan harddisknya udah kepenuhan, otomatis dia nggak bakalan jalan, ya kan? Karena buat nge-save itu dia butuh free space, ya kan? Kalau nggak ada free space, dia nggak akan mau loading, nggak akan mau bikin savingan, ya kan? Nah, bagaimana kak kalau misalkan saya punya game yang di daftar game? Ini cara ngapusnya gimana kak? Ini kan nggak bisa. Kalian masuk ke menu MMCM. Kalau zaman dulu ya, untuk ngeload game itu kalian harus masuk ke MMCM, klik main di logo CD. Kalau sekarang MMCM itu fungsinya ya lebih ke arah untuk hapus isi game, ya kan? Terus mindahin game dari internal ke eksternal, fungsinya udah lebih ke situ sih kalau untuk saat-saat sekarang ini. Nah kayak gini kan, misalkan game Army of Two, kalian tekan kotak, pilih delete, ya kan? Delete. Nah ada pilihannya, hapus nih, ya kan? Oke ya, sampai sini paham ya? Nah selain ngapus game, kak, aku udah main GTA 5 nih, ya kan? Aku udah tamatin, udah nggak mau dimainin lagi. Save datanya aku mau hapus. Caranya gimana? Save data. Kalian masuk ke, nah ini save data untuk PS3 ya. Ini karena mesinnya masih baru, jadi nggak ada nih. Kalau biasanya ada. Kalian tinggal tekan segitiga, pilih delete aja itu, hapus dia punya save data kalian. Ingat ya, save data sama game data itu beda loh, ya kan? Jadi bagi kalian nih yang punya mesin Super Slim atau seri 3, jangan sekali-sekali game datanya kalian hapus. Kayak ini kan nih game datanya. Kalau saya hapus, otomatis PES-nya nggak bakalan jalan. Ya kan? Yang boleh kalian hapus itu save data. Nah ini kalau misalkan game kalian ada game PSP, savingannya atau game PS2 ya, ini savingannya bisa hapus di sini nih. Untuk PS3-nya ngapusnya di sini. Game data itu jangan dihapus, ya kan? Nah, oke ya. Kak, kalau saya habis ngapus, ya kan? Terus harddisk saya udah mulai lemot-lemot, ya udah bikin create new user, ya kan? Terus masih lemot, untuk ngerapin datanya gimana kak? Nah, kalau bagi kalian yang punya Super Slim atau Slim seri 3, baiknya setelah hapus game, ya kan? Atau habis kena kasus restore apa kan? Nanti next sebentar saya jelasin ya. Nah, kalau bagi kalian yang habis ngapus game atau udah bikin create new user terus masih lemot, coba kalian rebuild database. Nah, kalau untuk Super Slim atau Slim itu biasanya kalian harus enable hand dulu, klik rebuild database. Kalau untuk seri 25 atau seri 20 CFW, ini udah lengkap di sini ya, di CFW Pro ini software kita lengkap banget. Nah, kalian tinggal pakai rebuild database. Makanya kalau di seri 20 atau di seri 25, biasanya kita nggak sertakan lagi rebuild database-nya. Karena softwarenya udah lengkap banget di sini. Nah, ini ya, rebuild database, ya kan. Itu untuk ngerapihin data kalian, ya kan. Karena kalau PS3 itu memang untuk ngerapin datanya masih manual, ya kan. Jadi kalau kayak di komputer itu mungkin defragment, ya kan. Jadi kita ngedefrag dia punya data-data biar rapi. Kalau untuk di 36 Xbox, untuk produk-produk Xbox, dia nggak perlu kayak gini sih. Kalau Xbox biasanya kalau kita nyalain loadingnya cepet, bootingnya cepet, itu biasanya filenya nggak berantakan, nggak banyak file yang kita buka. Tapi kalau kita nyalahin dia bootingnya butuh waktu agak lama, itu biasanya dia lagi ngerapin dia punya data-datanya. Nah, itu untuk produk Xbox ya. Kalau di PS3 memang masih manual, ya kan. Nah oke. Kak, kalau saya mau matiin PS3 yang bener itu bagaimana? Nah, kalau mau matiin PS3 yang bener itu, kalian turn off system, tunggu sampai lampu LED indikatornya itu berwarna merah. Kalau udah merah, kalian cabut. Dia punya kabel power di belakang. Itu
Tujuannya apa Kak? Kenapa dicabut? Pertama, ya takut koslet ya kan. Kedua, musim hujan ya kan, takutnya ada petir, malah nanti power supply kalian rusak. Yang ketiga ya, supaya power supply kalian itu lebih awet aja. Tuh. Nah, Kak, tadi kan di video sebelumnya itu sudah dibahas kasus restore itu apa. Oke, kasus restore itu gini. Misalkan kalian lagi main, ya kan, tiba-tiba mati lampu, ya kan, kayak gini, kalian nyalain lagi. Atau bisa juga bagi kalian yang nggak mau capek, ya kan, kadang-kadang kan biasanya bocah-bocah ya kan, anak-anak kecil yang cabut dari kabel power. Nah, kayak gini nih. Nah, dia kan ada tulisan kayak gini. Nah, ini ada dua opsi nih, back atau enter Kak. Kalau saya lebih saranin kalian pilih back. Nah, kenapa Kak bukan enter? Kalau enter itu kalian ngerapihin, nunggu ya kan, lebih tepatnya nunggu sampai datanya itu booting 100%. Tapi ada kalanya dia stuck, ya kan. Itu biasanya gini, biasanya udah sering kena kasus restore, ya kan, dia back terus, ya kan, nggak belajar dari kesalahan, ya kan, di enter. Nah, pas kena apesnya itu stuck di 50 atau 60%. Nah, itu solusinya gimana Kak? Solusinya itu kalian harus masuk ke menu recovery, ya kan. Kalau di menu recovery itu di rebuild tetap nggak bisa, ya solusi terakhirnya harddisk internalnya kalian harus cabut, format, install software dari awal, install game semua dari awal, ya kan. Nah, itu kan ibaratnya lama, buang waktu, buang tenaga, pastinya buang biaya, ya kan. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal kayak gitu, ya ada baiknya kalian mencegah ya, kecuali memang keadaannya darurat, mati lampu. Tapi kan nggak mungkin mati lampu setiap hari 12 kali kan, nggak mungkin, ya kan. Jadi ada baiknya kalian tuh mencegah, ya kan. Nah, cara mencegahnya kayak gitu Kak. Kalau misalkan saya pilih back terus dia begitu lagi, saya back lagi, keluarnya seperti itu lagi, ya mau nggak mau kalian harus enter, tungguin sampai 100% sambil berdoa semoga dia sukses di 100%, ya kan. Kalau enggak ya itu format harddisk, install software, install game, ya kan. Kalau udah sukses sampai 100%, gimana Kak? Kalahin game kalian, hapus 2 atau 3 game, terus di rebuild, ya kan. Di rebuild biar datanya bersih, rapi lagi, bikin user baru, ya kan. Create user, misalkan kalian udah user 1, user 2, bikin user 3. Kalau masih punya user 1, ya bikin user 2. Intinya create new user biar semuanya tuh rapih, ya kan, data-datanya. Ingat ya, PS3, PS4, PS5, terutama PS3, mungkin ini kan kita lagi ngebahas PS3 ya. Kasus yellow, ya kan, lost power itu nggak 100% hardware, bisa disebabkan oleh software. Kenapa Kak dari software? Pertama bisa dari harddisk, ya kan. Makanya bagi kalian yang mungkin PS3-nya yellow atau lost power, ya kan, jangan buru-buru bongkar mesin dulu, yang simple, cabut internal kalian dulu, nyalain. Kalau dia nyala, nggak yellow atau lost power, itu berarti harddisk kalian bermasalah, harus diformat atau diganti baru harddisknya. Nah, harddisk itu dia punya Sentinel, ya kan. Sentinel terbaik 100%. Cuman kalau kalian sering kena kasus restore, sering matiin yang nggak sesuai prosedur, ya kan, ya siap-siap aja Sentinelnya turun, ya disk kalian jadi rusak, ya kan. Tapi biasa sih pengalaman admin, ya kan, kalau kasus restore kayak gitu kita biasanya cukup format harddisk, install software, install game, semua akan kembali normal, ya kan. Biasanya begitu, ya kan. Kecuali memang kalau kita udah format, kita update software, dia stuck di 80-90%, pas ngupdate, ya kan, ke software itu dipastikan
memang harddisknya bermasalah. Atau kalau kalian mau aman, ada software untuk ngecek HDD Sentinel kan, tuh download kan gratis di internet tuh, dicek ya kan. Tapi ingat, ngecek-ngecek itu kalau memang harddisk kalian itu posisinya udah gagal booting. Jangan kondisi lagi baik-baik saja ya kan, kalian iseng, kalian pakai Sentinel, malah nanti nggak sengaja ke format, hilang semua game-gamenya. Jadi gini, biasanya kerusakan PS3 itu karena tangan iseng sih sebetulnya, iseng ya kan, kepo kalau bahasa-bahasa orang sekarang ya. Kekepoan kalian itu yang sometimes membawa masalah bagi kalian ya kan. Kayak misalkan mesin dalam kondisi normal ya kan, mikirin suhu ya kan, suhunya tinggi nih, bongkar mesin, ganti pasta. Ya ganti pasta memang kalau kita cuma ngomong oh ganti pasta ya kan, ya gampang sih, cuman ganti pasta. Terus kita lihat video-video di YouTube, mungkin oh cara ganti pasta gampang, cuman begini doang ya kan. Ya karena mereka udah biasa megang ya kan, ibaratnya mereka udah teknisi-teknisi itu udah kerjaan mereka hari-hari, jadi udah biasa. Tapi bagi yang mohon maaf yang masih awam atau amatiran, salah buka cangkang Selby, kebeset Selby kalian, itu ganti Selby set lumayan mahal, bisa 550 sampai 600 karena iseng ya kan. Atau congkel RS kalian ya kan, crackball, malah jadinya ngeblank ya kan. Nah itu kan jadinya kerjaan buat kalian ya kan. Nah bagusnya bagaimana Min? Ya bagusnya sih kalau saya pribadi sih mainin aja, sebelum di layar sebelah kanan pojok itu ada tulisan the system become hot, berarti PS3 kalian masih dalam kondisi baik-baik saja ya kan. Toh sekarang kan software-software untuk pengaturan kipas sudah banyak ya, terlebih untuk yang super slim. Sekarang kalian cuma tinggal enable hand, terus aktif dia punya enable handnya, secara otomatis kipasnya langsung gede sendiri. Itu namanya sistem CFU, Control Fan Utility. Jadi mencegah terjadinya panas berlebih pada mesin. Kalau untuk seri 25 ya gampang kan, tinggal tekan select kanan, fan-nya langsung berubah.